Hai, aku Trifana Adriana, biasa dipanggil Fani. Mbak. Mbak, gue yang kasih di reksadananya, Mbak. Stop, Mbak. Ada kamera. Halo, aku Akila Ale Khalifa, dipanggil Kila. Sama, kamu di mana ya? Halo, nama aku Desti Nalarasati, biasa dipanggil Desti. Menjadi alasan mengapa banyak para investor merasa tepat untuk berinvestasi pada SBLI. Kak, good job Mbak Zaira. Terima kasih. Hai, aku Zahira Salsabila, biasa dipanggil Zahira. Makasih ya, Pak. Iya Mbak. Saya Naufal Fani Atmaja, biasa dipanggil Naufal. Iya Pak. Duh, capek deh ngojol mulu. Gimana ya dapat duit tapi cuma duduk-duduk aja? Oh mbak, harga saham BCA di tahun 2010 tuh cuma 4.500 dan hari ini tuh harganya di 32.600. Artinya kalau kamu beli 10 juta saham BCA di tahun 2010, sekarang uang kamu udah naik 800% atau 8 kali lipat menjadi 80 juta. Duh, beli saham aja kali ya. Di perusahaan apa ya? Nah, yang tadi kalian lihat itu adalah salah satu contoh kegiatan dalam pasar modal. Pasar modal merupakan lembaga keuangan. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan. Lembaga keuangan perbankan menghimpun dana dari tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan lembaga keuangan non-perbankan tidak diizinkan menghimpun dana dari giro, tabungan, dan deposito. Nah, artinya pasar modal termasuk dalam lembaga keuangan non-perbankan. Pasar modal merupakan tempat bertemunya investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal atau sebagai tempat jual beli surat berharga jangka panjang. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan atau instansi pemerintah dengan melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Dalam pasar modal, perusahaan yang membutuhkan dana mempunyai dua pilihan. Pilihan pertama adalah pinjam publik yang dilakukan dengan mengeluarkan surat utang atau obligasi. Lalu pilihan kedua adalah ajak publik dengan menawarkan masyarakat untuk menanamkan modalnya atau go public. Go public juga dikenal dengan istilah Initial Public Offering atau IPO, yaitu menawarkan saham kepada publik. Lalu siapa saja sih pelaku dalam pasar modal ini? Pelaku dalam pasar modal ada 4, yaitu emiten, investor, perusahaan efek, dan bursa efek. Emiten adalah perusahaan yang menjual surat berharga atau efek di bursa efek untuk mendapatkan dana. Lalu yang kedua, ada investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modal efek atau surat berharga dalam membeli atau menjual kembali efek tersebut. Investor dapat berupa domestik maupun asing. Lalu yang ketiga, ada perusahaan efek. Perusahaan efek terdiri dari penjamin emisi yang meminjam penjualan efek dari emiten bisa terjual. Jika efek belum laku, ia wajib membeli kembali agar kebutuhan dana emiten tetap terpenuhi. Lalu ada perantara perdagangan efek atau pialang, pihak yang melakukan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Kemudian ada manajer investasi yang mengelola kumpulan surat berharga untuk nasabah atau konsultan untuk investor. Yang keempat, bursa efek. Bursa artinya tempat dan efek artinya surat berharga. Jadi, bursa efek adalah tempat diselenggarakan kegiatan perdagangan efek pasar modal di Indonesia. Ada satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BEI. Apa sih peranannya pasar modal itu? Nah, yang pertama adalah sarana penambah modal.
Jadi menjadi saran bagi perusahaan untuk dapetin dana buat menambahkan modal perusahaan. Nah, yang kedua, saran peningkatan produksi. Bila modal sudah diberikan oleh investor, perusahaan bisa dengan mudah meningkatkan produksi. Nah, yang ketiga, sarana penciptaan lapangan kerja. Produksi yang meningkat membutuhkan tenaga kerja tambahan sehingga dibukakanlah lapangan pekerjaan. Yang keempat, sarana peningkatan pendapatan negara. Produksi yang meningkat akan membawa keuntungan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya, sehingga pajak penghasilan yang diperoleh negara juga makin tinggi. Nah, yang kelima, indikator perekonomian negara. Bila volume jual beli di pasar modal tinggi, perekonomian negara berjalan baik. Bila rendah, perekonomian di negara tersebut tidak baik. Sama seperti bank, pasar modal juga memiliki berbagai macam produk. Ada saham, obligasi, reksadana, right, opsi, dan waran. Saham merupakan bukti kepemilikan atau pernyataan modal seseorang atas suatu perusahaan. Mau tahu contohnya? Simak ilustrasi berikut. Gimana ya? Aku mau buka restoran, tapi modal aku nggak cukup. Dapat dari mana lagi? Zahira, kok kamu kan frustasi banget sih? Nih, aku pengen bangun restoran, tapi modal aku nggak cukup. Gimana ya caranya? Kalian mau nggak dapet cuan? Investasi aja di restoran aku. Aku sih boleh. Aku juga mau. Beneran? Mau. Oke deh. Investasi 5 juta ya. Aku 10 juta ya. Bantu banget. Nanti kita dapat dividen ya. Ih, gampang itu mah. Siap deh. Nah, dari video tadi, investor bisa mendapat keuntungan berupa capital gain dan dividen. Apa sih capital gain dan dividen itu? Oke, capital gain adalah keuntungan yang didapat investor saat harga jual saham lebih tinggi dari harga beli. Sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyak saham yang dimiliki. Lalu, apa sih resiko dari investasi saham ini? Resiko investasi saham adalah capital loss dan likuidasi. Apa sih capital loss dan likuidasi? Capital loss adalah suatu kondisi di mana investor menjual harga saham lebih rendah dari harga beli. Sedangkan likuidasi adalah suatu kondisi di mana tempat investor menanam saham dinyatakan bangkrut. Nah, saat itu perusahaan harus melunasi seluruh kewajibannya dengan menjual hasil kekayaan perusahaan tersebut. Sedangkan si investor akan mendapat haknya jika masih ada sisa dari hasil penjualan kekayaan tersebut. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang membutuhkan dana. Obligasi itu seperti bukti utang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, simak penerapan obligasi berikut ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu ini ditutup naik. Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih ditopang karena banyak para investor yang masih memburu investasi SBN. SBN merupakan instrumen investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia. Melalui SBN ini diharapkan masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan negara. Para investor banyak yang memburu investasi SBN ini dikarenakan tingkat pengembalian harga yang tinggi dan bunga yang cukup besar, sebesar 6%. Wah, SBN, aku juga mau investasi obligasi. Keren deh, bisa nambah cuan. Bunganya juga bisa makin gede, soalnya jangka waktunya lama. Obligasi berbeda dengan saham. Bedanya, pemilik obligasi dianggap memberikan pinjaman sehingga tidak ada dividen melainkan bunga kupon. Bunga kupon ini merupakan bunga tetap yang diberikan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, ternyata banyak sekali loh keuntungan dari obligasi. Yang pertama,
pertama, besaran bunga kupon tidak dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Yang kedua, sama seperti saham, obligasi juga memiliki capital gain, di mana capital gain merupakan keuntungan yang didapat investor saat harga jual obligasi lebih tinggi daripada harga beli. Dan yang ketiga, pemilik obligasi akan mendapat prioritas pertama di saat perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi dibanding pemilik saham. Nah, selain memiliki keuntungan, ternyata obligasi juga punya beberapa resiko loh. Yang pertama, capital loss. Capital loss adalah suatu kondisi di mana investor menjual obligasi lebih rendah dari harga beli. Dan yang kedua adalah gagal bayar kupon, di mana gagal bayar kupon ini ketika perusahaan hampir mengalami kebangkrutan yang menyebabkan perusahaan tidak bisa membayar bunga kupon kepada pembeli atau investor. Reksadana diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan selanjutnya dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan pada emiten. Iya Mbak, Ayo investasi reksadana mas. gimana tuh caranya Mbak? Mirip-mirip sama beli saham sih mas. Jadi masnya ngasih dana saya, terus saya belikan saham di beberapa perusahaan. Oh, kalau gitu berarti saya tetap bisa rugi dong Mbak. Kalau rugi bisa aja terjadi sih mas, tapi kalau masnya investasi reksadana akan ada saya sebagai manajer investasi yang akan menarik saham di perusahaan tersebut kalau harga sahamnya turun mas. Jadi kerugian yang didapatkan tidak terlalu besar. Oh, gitu ya Mbak. Ya udah deh, boleh. Reksadana menjadi salah satu alternatif investasi bagi pemodal karena dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Diharapkan reksadana dapat memperbanyak jumlah pemodal lokal di Indonesia. Pasar modal memiliki struktur-struktur yang dapat membantu menjalankan aktivitas usaha dengan wajar, teratur, dan efisien. Struktur pasar modal yang pertama ada OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK bertugas sebagai regulator atau pengawas dalam semua jasa keuangan, termasuk pasar modal. Yang kedua ada SRO atau Self-Regulatory Organization. SRO mencakup 3 bagian. Ada BEI, Bursa Efek Indonesia, yang bertugas sebagai tempat jual beli efek. Yang kedua ada KPRI, Keliling Penjaminan Efek Indonesia, yang bertugas sebagai penjamin pemindahan hak dan kewajiban transaksi efek. Dan yang ketiga ada KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas sebagai menyimpan efek dan mengeluarkan atau mengatur transaksi efek dengan wajar, teratur, dan efisien. Yang ketiga, ada pelaku, lembaga penunjang, dan profesi penunjang yang mencakup beberapa hal. Yang pertama ada perusahaan efek. Perusahaan efek ini terdiri dari penjamin emisi, perantara penghubung efek, dan manajer investasi. Yang kedua ada lembaga penunjang. Lembaga penunjang terdiri atas kusyator, badan administrasi efek, wali amanat, dan pemeringkat efek. Profesi penunjang seperti akuntan, notaris, konsultan hukum, dan pembiayaan efek. Dan yang keempat ada investor, kelima emiten, keenam penilai harga efek, ketujuh perlindungan dana pemodal. Pasar modal di Indonesia dibedakan menjadi 2, pasar modal syariah dan konvensional. Secara umum, pasar modal syariah dan konvensional tidak berdiri secara terpisah, tetapi berada di dalam suatu rumah, yaitu pasar modal Indonesia. Yang membedakan keduanya terletak pada pemenuhan prinsip hukum Islam atau syariah, sesuai dengan namanya, pasar modal syariah. Merupakan pasar modal yang seluruh kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, baik sisi produk maupun sisi transaksinya. Nah, ada 3 unsur yang dilarang oleh prinsip pasar modal syariah. Yang pertama masyir atau perjudian, yang ketiga gharar atau unsur yang mengandung ketidakpastian, dan yang paling penting tidak boleh ada kegiatan yang mengandung unsur riba atau bunga.